perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Terdapat banyak sekali perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan dengan bersifat kedaerahan. Salah satunya adalah perjuangan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura yang kali ini akan kita bahas. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura terhadap kolonialisme dan imperialisme. Profil singkat dari Pattimura. Pattimura adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Latar belakang. Sejarah perjuangan Pattimura dimulai kala rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkih dan pala untuk pasar dunia tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi. Bahkan rakyat Maluku makin menderita karena berbagai kebijakan pajak yang berupa penyerahan wajib, yaitu verplicht-leverente, kontingenten, dan blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia lainnya. Pada 1810 sampai 1817, yakni fase kedua pendudukan Inggris di Maluku, berakhir pada 1817 karena Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Ketika pemerintah Belanda mulai memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur van Middelkoop Clan Residen Saparua Johannes Rudolf van der Berg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Mulainya perlawanan rakyat Maluku. Menghadapi kolonialisme, masyarakat Maluku menyelenggarakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan. Pada forum-forum tersebut, warga menyetujui Pattimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan. Pada 7 Mei 1817 di Baileu, Haria Kapitan Pattimura ditetapkan sebagai kapten besar. Kemudian ia memilih beberapa orang untuk membantunya. Mereka adalah Antoni Rebo, Lipis Latumahina, Luca Salelano, Arong Lisapavi, Macior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki, Marta Cisina Tiahau, dan Paulus Tiahau. Lalu pada 16 Mei 1817, rakyat Saparua yang dipimpin Kapitan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstad. Tentara Belanda yang ada di dalam benteng tersebut semuanya tewas, termasuk Residen van den Berg, setelahnya Gubernur van Middelkoop dan Komisaris. Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpin Mayor Betes yang kemudian disebut Ekspedisi Bajes. Mengetahui hal tersebut, Kapitan Pattimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang pun diatur untuk pertahanan sepanjang pesisir, mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Untuk kedua kalinya, pasukan Belanda dapat dihancurkan. Pasukan Kapitan Pattimura selama 3 bulan lamanya, benteng Dorstad dikuasai oleh pasukan Kapitan Pattimura. Akan tetapi, Belanda melakukan operasi besar-besaran dengan pasukan lebih banyak dan senjata lebih modern. Hal ini mengakibatkan pasukan Pattimura akhirnya kewalahan dan mundur. Setelah benteng Dorstad direbut kembali oleh Belanda, Kapitan Pattimura berhasil ditangkap di Sirisori. Dia beserta beberapa anggota pasukannya dibawa ke Ambon. Belanda berusaha keras membujuk Kapitan Pattimura untuk bekerja sama, tetapi bujukan itu selalu ditolak dengan tegas. Kapitan Pattimura diadili keadilan kolonial Belanda dan dijatuhi hukuman gantung pada 16 Desember 1817. Dieksekusi di depan benteng Victoria, Ambon. Dia pun gugur sebagai pahlawan nasional. Itulah salah satu perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme yang dapat kami jabarkan. Semoga dengan ini kita semakin mengerti sejarah kemerdekaan Indonesia dan dapat mengenang para pahlawan nasional. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.